Selamat siang, perkenalkan nama saya Amin Solihah. Saya sebagai Kepala Tata Usaha dan bertugas di sini sejak tahun 2019. Pada materi MPLS pada siang hari ini, saya ingin menjelaskan administrasi dan prosedur persuratan dan yang lainnya di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2003 pasal 1, tenaga kependidikan itu bertugas sebagai perencanaan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Di SMA Negeri 8, tenaga administrasi atau yang kita sebut-sebut selama ini adalah tata usaha, itu terdiri dari 24 personil. Itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tenaga administrasi dan tenaga teknis. Ruang lingkup kegiatan tata usaha yang tadi di awal kita sebutkan sebagai tenaga administrasi itu terdiri dari administrasi kepegawaian, yang kedua administrasi keuangan, ketiga administrasi sarana prasarana, ini dalam hal ini adalah pengelolaan barang dan aset milik negara, dan yang keempat administrasi perpustakaan, yang kelima administrasi persuratan dan kearsipan, yang keenam adalah administrasi kesiswaan. Kemudian yang tadi kami sebutkan untuk layanan teknis itu terdiri dari pengelolaan laboratorium dan layanan teknis yang lain seperti satpam, kemudian petugas kebersihan, pengemudi, pesuruh, dan tukang kebun. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari ketugasan tata usaha. Ini saya ingin menjelaskan beberapa hal petugasan yang berkaitan dengan administrasi sekolah supaya nanti anak-anak tahu kalau misalnya sudah masuk sekolah mau mengurus persuratan itu bagaimana, mau meminjam barang itu bagaimana, mau mengurus administrasi kesiswaan itu bagaimana. Baik, saya akan memperkenalkan untuk tim administrasi di tata usaha. Yang pertama adalah petugas administrasi kepegawaian. Ini dipegang oleh Bu Ismurjanti S.Pus. Tugasnya adalah mengelola segala administrasi baik guru dan karyawan di SMA Negeri 8. Selanjutnya adalah pengelola barang. Untuk SMA 8 ini dipegang oleh Bapak Banuarli, yaitu mengurusi segala barang dan aset yang ada di SMA Negeri 8. Jadi nanti kalau kalian menggunakan atau meminjam barang milik sekolah itu dengan Bapak Banu. Nah, nanti prosedur untuk peminjaman barang itu ada SOP-nya yang nanti akan dikeluarkan oleh Sarpras. Untuk kepentingan administrasi selanjutnya ini di bagian keuangan itu ada 3 personel, yaitu yang menangani bendahara sekolah, kemudian yang menangani sumbangan seperti ini dipegang oleh Mas Bogi. Lalu angkat tangan, ini baru wali murid lagi setor sumbangan, jadi nanti siswa sekalian kalau misalnya mau setor sumbangan monggo dengan Mas Bogi. Kemudian untuk bendahara sekolah ini Bapak Bowo Sulistyo Eskom, itu menangani segala keuangan baik yang dana dari APBD DIY, Bosnas dari pusat dan dari komite. Kemudian dibantu oleh Mbak Catur Anita Septiana, ini bagian peng-SPJ-an. Untuk persuratan ini langsung dengan Bapak Santoso, ini mengurus segala surat masuk dan keluar SMA Negeri 8.
Untuk administrasi kesiswaan itu dipegang oleh Bapak Okin Daniel Arfian. Ini mengurusi segala administrasi siswa, baik legalisir, kemudian nilai rapot, kemudian buku induk dan sebagainya, itu dengan Pak Okin. Dan yang di sampingnya itu adalah Bapak Marianto. Beliau bertugas sebagai petugas lab, tetapi juga di sini membantu untuk penggandaan, baik itu surat ataupun penggandaan lainnya. Di bagian perpustakaan itu kepala perpustakaannya adalah Ibu Nuni, itu Wakahumas. Kemudian untuk petugas perpustakaan ini yang pertama adalah Ibu Herpi Nurbojati. Kemudian yang kedua adalah Ibu Puspita Rindang Handayani. Ini nanti mengurusi administrasi perpustakaan, baik untuk meminjam ataupun mengembalikan buku yang pinjaman dari perpustakaan SMA 8 dengan beliau-beliaunya. Selanjutnya untuk pemeliharaan sarana prasarana SMA Negeri 8 itu dipegang oleh Bapak Sapardi. Ini piantone. Untuk memberi gambaran kepada peserta didik, ini untuk alur surat masuk itu pengiriman atau asal surat, kemudian masuk ke petugas persuratan. Ini diklasifikasikan sesuai jenis dan nomor surat. Ini nanti sekaligus proses dispo, kemudian masuk ke Bapak Kepala Sekolah dan proses tindak lanjut. Ada yang masuk arsip, ada yang tindak lanjut. Kemudian kalau surat keluar, ini permohonan surat masuk ke persuratan, kemudian dari persuratan ke Bapak Kepala Sekolah, dari Pak Kepala Sekolah, kemudian nanti setelah ditanda tangan dan kemudian masuk ke petugas persuratan, itu disahkan dan didistribusikan sesuai permohonan surat. Selanjutnya contoh surat itu, ini kop surat itu resmi dari Dinas Pendidikan Dikpora. Kemudian ini ada alamat, kemudian ada tulisan Jawanya, ini yang disebut sebagai kop surat. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, ini nomor surat, kemudian lampiran dan jenis surat. Ini kalau nomor surat itu untuk siswa ini hanya digunakan 2 nomor, 421. Kemudian yang untuk undangan itu 005. Ini contoh surat undangan. Ini tetap memakai surat. Kemudian hal yang akan dibicarakan dalam rapat itu untuk jenis undangan. Selanjutnya ini bentuk penataan arsip yang ada di SMA 8. Ini ada di filing kabinet. Ini dihimpun berdasarkan nomor dan klasifikasi jenis surat. Dan nanti masuk box, kemudian baru dimasukkan di arsip. Selanjutnya untuk peminjaman barang. Peminjaman barang itu menggunakan proposal peminjaman untuk kegiatan sekolah. Ini sudah disahkan oleh Sarpras dan pengelola sekolah, artinya di sini di bawah Waka. Kemudian langsung ke pengurus barang, itu diusulkan minimal 3 hari sebelum penggunaan barang. Setelah dari pengurus barang disiapkan kebutuhan barangnya, kemudian nanti dikembalikan atau diinformasikan ke pengguna barang, dan selesai kegiatan itu harus dikembalikan ke petugas barang. Begitu. Selanjutnya ini yang petugas laboratorium. Ini yang pertama adalah Mas Bogi. Ini lab kimia.
Di samping lab kimia juga mengurusi sumbangan, penerimaan sumbangan sekolah. Kemudian lab biologi itu Pak Indra Gunawan. Lab fisika ini ada 2, Bapak Irham Ahmad Yusron SPD dan Bapak Marianto. Dan yang terakhir lab komputer ini dan juga mengurusi data dapodik adalah Bapak Anas Irfanuddin.